Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Pada hari ini dan kesempatan ini kita kembali bertemu dalam pelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Dan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang peluang kejadian majemuk setelah materinya telah kita pelajari bersama. Hari ini kita coba menganalisis bentuk-bentuk soal tentang peluang kejadian majemuk. Ya, siapkan diri kalian, fokus dengan materi pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai ya. Soal pertama. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam. Diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambil bola merah atau hitam adalah, kita analisis dulu soal ini. Perhatikan baik-baik. Sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam. Berarti kantongnya 1. Isinya ada berapa bola seluruhnya? Ada 10. 4 merah, 3 putih, dan 3 hitam. Ingat, kantongnya 1. Diambil sebuah bola secara acak. Peluang yang terambil bola warna merah atau hitam adalah, dari soal ini sebelum kita menentukan jawabannya, kita pahami dulu kejadian pengambilan bola pada soal ini termasuk kejadian apa. Dan ingat, kantongnya 1. Jumlah semua bola yang ada di dalam kantong adalah 10 bola. Dari 10 bola diambil 1 bola. Apabila A adalah kejadian terambil bola merah dan B kejadian terambil bola hitam, maka tentukan peluang terambil bola merah atau hitam pada pengambilan sebuah bola dari kantong tersebut. Pertanyaannya tadi, ini termasuk kejadian apa? Ya, ternyata ini adalah kejadian saling lepas. Karena di dalam kantong tersebut bola merahnya dan bola hitamnya tidak memiliki kesamaan. Ya, jadi peluangnya A adalah 4/10 karena bola merahnya ada 4. Peluangnya B adalah 3/10 karena bola hitamnya ada 3. Ya, selanjutnya kita jumlahkan peluang A ditambah peluang B. Hasilnya adalah 7/10. Ingat, kejadian ini termasuk kejadian saling lepas karena bola merah tidak memiliki kesamaan dengan bola hitam dan mereka berada di dalam satu rumah yang sama, berada dalam ruang sampel yang sama. Kita lanjut. Soal kedua. Kotak 1 berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Kotak 2 berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Jadi dari kotak yang pertama diambil 1, dari kotak yang kedua diambil 1. Peluang bola yang terambil adalah bola merah dari kotak 1 dan bola putih dari kotak 2 adalah, kalau kita lihat soal ini termasuk kejadian apa? Kotaknya ada 2, ya. Rumahnya terpisah. Berarti ini adalah kejadian
saling bebas. Nah, untuk kejadian saling bebas, kita akan tentukan peluang dari kotak 1 dan peluang dari kotak 2. Kita mulai dulu. Apabila A adalah kejadian terambil bola merah dari kotak 1, maka peluang A dapat kita tentukan. Kan di dalam kotak 1 ada 2 bola merah dan 5 bola. Dari 5 bola yang ada di kotak 1, ya. Sehingga peluang terambilnya bola merah dari kotak 1 adalah, jadi di dalam kotak 1 itu ada 5 bola, ya. 2 berwarna merah. Peluang terambil bola merah dari kotak 1 adalah 2/5, karena bola merahnya ada 2 dan seluruh bola di dalam kotak 1 ada 5. Sedangkan apabila B merupakan peluang terambil, B merupakan kejadian terambilnya bola putih dari kotak 2. Maka dengan cara yang sama seperti kotak 1, karena di kotak kedua itu ada 3 bola putih dari seluruh bola yang ada di dalam kotak kedua, maka peluang terambilnya bola putih adalah 3/8. Karena kejadian ini adalah kejadian saling bebas, maka peluangnya adalah peluang kejadian A yang di kotak 1 dikalikan peluang kejadian B yang di kotak 2. Sehingga 2/5 dikalikan 3/8. Hasilnya adalah 3/20. Sebetulnya kalau kita hitung itu 6/40. 6/40 dapat disederhanakan menjadi 3/20. Gitu ya. Kita lanjutkan. Soal ketiga. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Dilempar satu kali bersama-sama di atas meja. Jadi misalnya di tangan kiri saya memegang sebuah dadu dan di tangan kanan saya memegang sekeping uang logam atau koin. Kemudian keduanya saya lemparkan satu kali secara bersama-sama di atas sebuah meja. Pertanyaannya, peluang munculnya mata dadu 5 dan sisi angka pada uang logam adalah peluang yang muncul mata dadu 5 dan sisi angka pada uang logam adalah, kita analisis dulu. Soal ini termasuk kejadian apa? Ingat, dadu dan uang logam. Apakah dadu dan uang logam memiliki ruang sampel yang sama? Ya, ternyata dadu memiliki ruang sampel sendiri, sedangkan uang logam pun juga sendiri. Artinya, ruang sampel dadu dan uang logam terpisah. Apabila keadaannya seperti itu, maka kejadian ini adalah kejadian saling bebas. Ya, berapapun mata dadu yang muncul tidak akan mempengaruhi sisi uang logam yang akan muncul. Atau sebaliknya, sisi uang logam yang manapun yang akan muncul tidak akan mempengaruhi mata dadu mana yang akan muncul. Yang saling bebas, tidak mempengaruhi satu sama lain. Baik, karena ini adalah kejadian saling bebas, maka kita akan tentukan masing-masing peluangnya. Yang pertama, apabila A adalah kejadian muncul mata dadu 5, maka peluang A adalah berapa? Nanti kita tentukan. Dan apabila B adalah kejadian muncul sisi angka pada uang logam, maka berapa peluang B? Nah, kita hitung masing-masing nanti. Kita mulai dulu dari peluang yang A. Kejadian muncul mata dadu 5. Mata dadu 5 itu kan pada sebuah dadu cuma ada 1. Seluruh sisi dadu ada 6. Maka peluangnya 1/6. Sedangkan untuk sisi uang logam
itu ada dua, ya, sisi angka dan sisi gambar. Peluang yang muncul sisi angka, kalau sisi angkanya cuma 1, peluangnya 1/2. Dan karena ini adalah kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A kita kalikan peluang kejadian B. Peluang mata dadu 5 dikalikan peluang sisi angka pada uang logam. Sehingga peluangnya adalah 1/12. Soal keempat. Dalam sebuah keranjang A yang berisi 10 buah jeruk, 2 buah jeruk diantaranya busuk. Sedangkan di dalam keranjang B yang berisi 15 buah salak, 3 diantaranya busuk. Jadi ada berapa keranjang? Ada 2. Keranjang A berisi buah jeruk dan keranjang B berisi buah salak. Ibu menghendaki 5 buah jeruk dan 5 buah salak yang baik, yang nggak busuk maksudnya. Berapa peluangnya? Maksudnya peluang ibu akan memperoleh 5 buah jeruk tidak busuk dan 5 buah salak yang tidak busuk. Ya. Kejadian ini adalah kejadian saling bebas. Keranjangnya ada 2, ruang sampelnya masing-masing. Ruang sampel jeruk sendiri, ruang sampelnya salak juga sendiri, ya, di keranjang yang berbeda. Nah, kita akan bahas masing-masing keranjang. Ya. Di keranjang A ada 10 buah jeruk. Yang 2 busuk, artinya 8 jeruk bagus, tidak busuk. Di keranjang B ada 15 buah salak. 3 buah salak busuk, artinya 12 bagus atau tidak busuk. Gitu ya. Nah, kita mulai dari keranjang yang A. Kalau A adalah kejadian terambil 5 jeruk yang enggak busuk, maka pengambilan 5 buah jeruk dari 10 buah jeruk yang ada di keranjang A menghasilkan banyak cara atau titik sampel sejumlah berapa. Nah, ini maksudnya begini. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu jumlah titik sampel atau berapa banyak anggota di dalam ruang sampel, atau berapa banyak sih seluruh kemungkinan yang dapat terjadi dari pengambilan buah jeruk di keranjang A. Ya, jeruknya ada 10, mau diambil 5. Kita belum berbicara busuk atau tidak busuk. Apapun. Jamu tebal. Ada yang lebih hitam tadi, 1 udah dimakan. Lagi merekam suara. Berempat. Apa dulu? Ini soal berapa ya tadi? Nah, jadi untuk menentukan berapa banyak jumlah anggota ruang sampelnya,
kita menggunakan kombinasi. Ya, karena diambilnya kan acak. Kita nggak tahu nih dapatnya busuk atau tidak, kan gitu ya. Nah, 10 C5. 10 karena seluruh jeruk di dalam keranjang A ada 10. 5 karena yang mau diambil 5. Kita selesaikan caranya dengan kombinasi 10 faktorial per dalam kurung 10 dikurang 5 faktorial adalah 5 faktorial. Dikalikan 5 faktorial lagi. R-nya 5 ya. Kemudian 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Cukup sampai 5 faktorial. Karena nanti bisa dibagi dengan 5 faktorial yang ada di bawahnya. Sehingga sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 per, kan 5 faktorial 1 sudah habis yang di bawah ya, sisa 5 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita hitung tuh. Ternyata jumlahnya adalah 252. Artinya jumlah anggota ruang sampel di dalam keranjang A adalah 252 atau kemungkinan yang dapat terjadi di dalam pengambilan 5 buah jeruk dari 10 buah jeruk yang ada di keranjang A adalah sebanyak 252 cara mengambil jeruk ya. Karena jeruknya kan ada 1 sampai 10. Nah, ini jeruk yang mana nih yang bisa keambil? Ada 252 kemungkinan. Nah, ini ruang sampel keranjang A. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang mau diambil 5 jeruk dari 8 jeruk yang enggak busuk di keranjang A. Kan yang busuk 2 ya. Sekarang kita akan mengambil 5 jeruk dari 8 jeruk yang tidak busuk di keranjang A. Ini pun kita akan gunakan cara kombinasi. Kalau tadi N-nya 10, sekarang N-nya 8 jeruk yang enggak busuk. Dan R-nya 5 karena yang mau diambil 5 jeruk yang tidak busuk. Sehingga 8C5 kita selesaikan dengan kombinasi 8 faktorial per 3 itu diperoleh dari 8 dikurang 5 faktorial, kalikan lagi 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sampai di 5 faktorial saja ya. Karena nanti bisa dibagi dengan 5 faktorial yang ada di bawah. Sehingga menjadi 8 kali 7 kali 6 per 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 56. Nah, pengambilan 5 jeruk dari 8 jeruk yang tidak busuk, kemungkinannya ada 56. Jadi, peluang terambilnya 5 jeruk yang tidak busuk dari keranjang A adalah 56 per 252. Ini untuk kejadian pengambilan 5 jeruk tidak busuk dari keranjang A. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita beralih ke keranjang B. Ya, itu bisa disederhanakan menjadi 2/9 ya. Kita ke keranjang B. Di keranjang B ada buah salak. Ya, jumlahnya ada 15. 3 salak busuk. Nah, kita akan tentukan dulu sama seperti buah jeruk tadi. Berapa jumlah anggota ruang sampel? Anggota ruang sampel itu disebut titik sampel. Ada berapa banyak titik sampel? Atau ada berapa banyak kemungkinan yang dapat terjadi dari pengambilan 5 buah salak dari seluruhnya 15 buah salak. Jadi sama nih, kita belum ngomongin yang busuk atau tidak busuk. Secara umum dulu, mau ngambil 5 salak, di dalam keranjang berisi 15 buah salak. Ya, ini untuk menentukan ruang sampelnya. Nah, ternyata menggunakan kombinasi 15C5. Ya, dihasilkan setelah kita hitung dengan cara kombinasi
ternyata 3003 kemungkinan yang dapat terjadi. Atau anggota ruang sampelnya berjumlah 3003. Banyak ya. Kita sisihkan. Sekarang kita akan menentukan pengambilan buah salak yang enggak busuk. Karena yang mau diambil 5 buah salak dari yang enggak busuk kan 12 ya. Di dalam soal yang busuk itu 3, berarti yang enggak busuknya 12. Nah, kali ini kita akan tentukan dengan kombinasi juga N-nya 12, R-nya 5. Ya, karena yang mau diambil 5 buah salak nggak busuk. Nah, baru sekarang nih kita bahas yang nggak busuk. Yang nggak busuk seluruhnya ada 12 buah salak. Dengan cara kombinasi, kita akan peroleh ternyata pengambilan 5 buah salak dari 12 buah salak yang tidak busuk dapat terjadi sebanyak 792 kemungkinan. Atau 792 cara. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita gabungkan dengan ruang sampel tadi. Ya, jadi peluang terambil 5 salak yang enggak busuk dari keranjang B adalah 792 per 3003. Itu peluang buah salak. Ya, kalau disederhanakan menjadi 24 per 91. Nah, balik lagi. Karena ini adalah kejadian saling bebas. Kenapa saling bebas tadi? Karena keranjang A dan keranjang B memiliki ruang sampel masing-masing, terpisah, tidak saling mempengaruhi. Ya. Menyelesaikan peluang kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B. Peluang terambilnya buah jeruk yang enggak busuk, tadi ya 5 buah jeruk yang tidak busuk, dikalikan peluang pengambilan 5 buah salak yang enggak busuk. Setelah dikalikan, ternyata peluangnya adalah 16 per 273. Gitu ya. Nah, ini kejadian saling bebas. Soal yang kelima sekaligus soal terakhir untuk pertemuan di hari ini. Kita baca dulu soalnya sekaligus kita menganalisis. Perhatikan baik-baik. Dari 40 orang siswa, 30 diantaranya menyukai matematika, 18 orang menyukai fisika, dan 13 orang menyukai dua-duanya. Jika dipilih seorang siswa secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang tidak suka dua-duanya berapa? Peluang yang terpilih siswa tidak suka dua-duanya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat jumlah siswanya kan 40. Loh Pak, bagaimana mungkin? 30 udah suka matematika, harusnya kan sisa 10 lagi. Kok 18 orang suka fisika? Itu kan udah jadi 48. Nah, jadi di antara orang yang suka matematika ini, mungkin ada juga yang suka fisika. Di antara orang yang suka fisika ini, mungkin ada juga yang suka matematika. Atau dengan kata lain, di antara orang-orang itu ada yang suka dua-duanya. Nah, sebelum kita jawab, ini kejadian apa kategorinya? Ingat, ada yang suka dua-duanya. Artinya, ada kelompok siswa yang termasuk suka matematika, termasuk suka fisika, dan termasuk suka dua-duanya. Artinya ada kesamaan nih dari dua kejadian suka fisika, kejadian suka matematika, dan ada kesamaan di antara dua-duanya. Ya, artinya dia suka matematika sekaligus suka fisika. Itu ciri-ciri kejadian apa?
Ya, kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas itu karena ada kelompok atau ada bagian yang merupakan bagian dari A sekaligus bagian dari B. Maka ini termasuk kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau dibuat diagramnya kayak gini. Nah, kalau ada soal seperti itu, kita buat dulu nih diagram Venn namanya. Hubungan yang saling beririsan. Ada bagian yang tergabung di tengah-tengah. Cara menentukannya, pertama kita buat dulu lingkaran yang berpotongan kayak gitu. M itu artinya kelompok yang suka matematika, F adalah kelompok yang suka fisika. Ingat, jumlah siswanya ada 40. Setelah kita buat lingkaran, langkah pertama yang kita lakukan adalah letakkan dulu jumlah siswa yang suka keduanya. Suka matematika sekaligus suka fisika. Dalam soal tadi ada 13 orang. Taruh angka 13-nya di tengah. Setelah itu, lihat dalam soal yang suka matematika ada berapa? Ternyata ada 30. Sudah ada 13 di tengah, sisanya adalah 17. Artinya, yang suka matematika saja ada 17. Yang suka matematika sekaligus suka fisika ada 13. Totalnya ada 30. Sekarang kita lihat, dalam soal yang suka fisika ada 18. Sudah tersedia dalam diagram ini 13 orang. Maka 18 dikurang 13 adalah 5. Ya. Karena yang suka fisika 18. Artinya 5 orang hanya suka fisika saja. Yang 13 selain suka fisika juga suka matematika. Lalu kita jumlahkan tuh angka yang ada di situ. 17 tambah 13 tambah hasilnya adalah 35. Seluruh siswa berapa tadi? 40. Kalau seluruh siswa 40, yang ada di dalam lingkaran-lingkaran itu jumlahnya 35. 40 dikurang 35 adalah 5. Artinya 5 orang ini tidak menyukai matematika, juga tidak menyukai fisika. Gitu. Kan kaitannya dengan pertanyaannya, ketika dipilih seorang siswa secara acak, berapa peluang yang terpilih adalah justru siswa yang nggak suka dua-duanya. 5 orang ini. Ya. Tapi berapa peluangnya? Kan gitu. Nah, dari penjelasan gambar ini, maka peluang yang terpilih secara acak tadi, siswa yang tidak suka dua-duanya adalah 5 per seluruh siswa 40. Jadi peluangnya 5 per 40. Itu ya. Ini kejadian tidak saling lepas karena ada kelompok siswa yang suka dua-duanya. Ya, tapi ini lebih sederhana. Jadi cukup kita hitung yang tidak menyukai keduanya saja. Ya. Beda kalau yang ditanyakan berapa peluang kejadian yang terpilih adalah suka matematika atau suka fisika. Maka kita akan menghitung berapa peluang matematika, berapa peluang fisika, dikurangi peluang gabungan keduanya. Gitu ya. Tapi ini lebih sederhana soalnya. Justru yang ditanyakan yang nggak suka dua-duanya. Gitu ya. Nah, baiklah, inilah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang peluang kejadian majemuk ya, dengan berbagai permasalahan-permasalahan kontekstual atau permasalahan sehari-hari serta bagaimana kita mencari jalan keluarnya ya.
Baik, terima kasih untuk kelas 12. Semoga kalian tetap semangat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.